secara peraturan perundang-undangan, katakanlah dalam suatu konteks misalnya pertambangan, ada ancaman pidananya, belum pernah diperiksa, belum pernah diputuskan, diadili sebagai perbuatan melanggar hukum secara pertambangan, dan tidak ada dalam pasal undang-undang pidana pertambangan itu yang menunjuk kepada undang-undang tipikor, dapatkah serta-merta diterapkan undang-undang tipikor? Itu pertanyaan saya, Ali. Jadi merujuk pada pertanyaan ya dalam Baban Lawyer. Jadi pertanyaan itu sebetulnya sudah terjawab oleh bunyi ketentuan pasal 14, baik secara simetris begitu inline maupun secara kontrario sebaliknya sudah terjawab. Jadi maksudnya dengan ada pelanggaran di undang-undang lain yang tidak disebut tipikor, maka yang berlaku undang-undang pertambangan, bukan undang tipikor ini. Ya, jadi itu. Secara kalau kita menganut tetap azas legalitas, ya, kecuali ada penafsiran lain. Penafsiran lain itu muncul di kalangan hakim agung, khusus tipikor, yang dispute tentang pasal 14 yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian. Nah, pertanyaan saya berikutnya, dapatkah dalam konteks begitu tadi kan saudara ahli mengatakan bahwa tentang kerugian negara itu bukanlah sesuatu yang utama dalam tipikor, tapi tadi perbuatan, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, tapi untuk membuktikan adanya kerugian negara ini menggunakan cara penghitungan dengan peraturan perundang-undangan lain, misalnya dalam konteks penghitungan dari sisi kerugian lingkungan, dimasukkan menjadi kerugian negara. Kerusakan lingkungan itu dimasukkan sebagai kerugian negara dan dihitung sebagai tadi tindak pidana korupsi. Dalam konteks seperti itu menghitung, ahli tadi memang sudah menjelaskan adanya declare dari BPK. Nah, tapi pertanyaan saya di situ dulu, dapatkah cara menghitung itu dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan lain secara kerugian negara? Jadi mengenai kerugian keuangan negara ya, kalau kita baca teliti pasal 2 dan 3, dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak disebut dan kan? Jadi tidak bolehlah kerugian keuangan negara itu satu nafas dengan perekonomian negara. Ini ada satu cerita, tapi berhubungan ini. Jampitsus waktu itu, saudara Ali Mukartono, saya ingat, minta saya konsultasi. Saya datang ngobrol, ada Pak Patris waktu itu, sekarang Kejati. Beliau bertanya, Prof, Kejaksaan mau mencoba membuktikan unsur perekonomian negara. Saya harus katakan, yang jelas kalau keuangan negara sudah ada cara berhitung. Standarnya BPKP lah. Sudah ada lembaganya. Kalau perekonomian negara sampai sekarang setahu saya belum ada. Standarnya apa? Siapa yang berhak menghitung? Mungkin kecuali di perundang-undangan pertambangan, undang-undang lingkungan, mungkin saya nggak tahu karena belum tahu pasti. Nah setelah itu lalu bertanya, bagaimana kalau Kejaksaan mencoba? Silakan saja, tapi tentunya hanya perkiraan, karena perekonomian itu kan fluktuatif, berkembang. Perekonomian kita Indonesia itu apalagi dalam sumber daya alam diekspor itu tergantung dari perkembangan global. Jadi harga fluktuatif sudah pasti. Nah, bagaimana menghitung? Ini masalah. Karena yang kita maksud dengan tujuan hukum pidana adalah kepastian. Lalu keadilan dan kemanfaatan. Kepastiannya saja sudah tidak pasti, bagaimana bisa ketemu keadilan? Nah ini bisa saja dicoba. Tapi satu hal, kalau lawyernya nanti menggunakan juga ahli lain yang setingkat selevel, ahli ekonomi makro, maka akan terjadi dispute mana yang benar. Nah ini masalah yang saya sampaikan. Saya nggak tahu dipakai apa tidak unsur itu oleh Kejaksaan Agung sampai saat ini. Demikian. Sebagaimana kita ketahui ahli bahwa untuk pelaksanaan dari Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tipikor itu maka dibentuklah pengadilan tipikor.
tentu dia akan spesifik, pengadilan itu mengadili terkait dengan undang-undang tipikor. Nah, dalam satu perkara kemudian yang dibahas adalah katakanlah itu aspek lingkungan hidup, aspek pertambangan gitu, yang notabene menjadi bias ini kemana-mana ini. Saya memberikan satu ilustrasi seperti itu. Adakah batasan bagi satu pengadilan tipikor itu untuk memeriksa satu perkara, dan kenapa harus ada juga dalam mekanismenya itu karir, hakim karir, dan ad hoc? Barangkali ahli bisa menjelaskan latar belakang. Terima kasih. Setahu saya ya, soal lingkungan hidup, pertama itu dulu pelopornya Oto Sumarwoto, guru besar di Unpad. Yang kedua Profesor Daud Silalahi almarhum. Ya, kita berbicara soal bagaimana kerugian, kerusakan, pencemaran itu dihitung, dilihat. Pak Oto bilang untuk pencemaran saja kita nggak bisa lihat hari ini. Begitu tercemar itu dampaknya panjang, memerlukan waktu. Padahal puluhan tahun, misalnya kasus yang di Jepang itu. Ya, jadi tidak mungkin kita lihat dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun. Memerlukan waktu, dampak baru terlihat nyata. Jadi kembali ke soal yang sekarang, kerugian lingkungan hidup, kerusakan hutan, ya kan? Kemudian itu juga saya khawatir tidak bisa dihitung. Dan jangka waktu 5 tahun setelah berlakunya undang itu, kecuali ada undang-undang lingkungan hidup pertambangan yang menyebutkan perlunya penghitungan, cara penghitungan kerugian lingkungan, kerusakan hutan. Kalau itu ada, ya berarti penghitungan oleh ahli yang menghitung itulah yang ahli lingkungan, ahli apalah namanya yang bisa menghitung. Bukan BPK, bukan BPKP. Demikian. Terkait dengan pasal 6 Undang-Undang 46 tahun 2009, dapatkah saudara ahli menjelaskan itu terkait dengan wewenang pengadilan berkaitan dengan batasan tadi? Dapatkah ahli? Ya. Jadi kalau undang-undang memiliki kewenangan ya, termasuk kewenangan pengadilan tipikor. Saya ingat ketika membuat undang tipikor, Pak, karena sifatnya extraordinary crimes, memerlukan extraordinary measures. Antara lain kita bentuk KPK, antara lain kita bentuk pengadilan khusus tipikor. Saya ingat betul itu. Kita membuat undang-undang pengadilan tipikor yang memiliki kewenangan-kewenangan di pasal 6 huruf A, B, C, A tipikor, B, TPPU, C kewenangannya persis rumusan di ketentuan pasal 14 undang tipikor. Jadi kewenangan pengadilan tipikor itu hanya terhadap kasus-kasus perkara-perkara pelanggaran yang disebut tipikor. Kalau bukan disebut tipikor dalam undang-undang lain itu, maka pengadilan tipikor tidak berwenang untuk memeriksa mengadili perkara-perkara yang bukan disebut tipikor. Demikian. Barangkali dilanjutkan.